Sedikit pencerahan tentang hal mangokal huli atau membangun tambak. Yang pertama, bagaimanakah mereka yang sudah mati atau meninggal sesuai firman Tuhan? Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan di sana bahwa tubuh kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah. Berarti kuburan itu sama dengan seonggokan tanah, sedangkan rohnya tidak ada di situ lagi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa manusia terdiri dari unsur tubuh atau daging, kemudian roh, dan satu lagi jiwa. Jadi ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu tubuh, kalau sudah meninggal akan menjadi tanah. Unsur roh akan kembali kepada penciptanya. Sedangkan jiwa itu ada kalau ada tubuh dan roh. Dan kalau keduanya sudah terpisah, maka jiwa pun tidak ada lagi. Kemudian dalam Lukas 16 ayat 23, di sana ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dikatakan bahwa orang kaya itu, orang sudah meninggal itu dikubur. Namun karena dibilang ia menderita sengsara di alam maut, berarti masih ada yang hidup. Itulah roh itu. Dan rohnya itu sudah disiksa di dalam alam maut. Itu berarti di tempat kuburan itu tidak ada lagi yang namanya orang yang meninggal itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa dijumpai di sana, tidak ada lagi yang bisa dipanggil dari kuburan itu. Kemudian kalau Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata di sana, "Di antaramu jangan ada yang bertanya kepada arwah atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan." Jadi, orang hidup tidak diizinkan Tuhan bertanya kepada orang mati. Atau orang hidup tidak diizinkan Tuhan memanggil arwah. Dengan kata lain, orang hidup akan bertanya kepada orang yang hidup. Sedangkan orang mati dianggap tidak ada lagi. Saudara, orang yang mati itu atau orang meninggal tidak bisa lagi memasu-masu, tidak bisa lagi datang ke rumah, tidak bisa lagi sakit hati. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang mati tak tahu apa-apa. Kenangan pada mereka juga sudah lenyap." Ingatan atau kenangan. Tak ada kebencian mereka, tak ada kecemburuan mereka, tak ada bagian mereka lagi di bawah matahari ini. Dengan kata lain, hubungan orang hidup dengan orang mati tidak ada lagi. Tidak ada lagi tamu bertamu, tidak ada lagi panggil memanggil. Dengan kata lain, dia sudah dilupakan. Kemudian yang kedua, pengertian kita sebelum Kristen. Jadi tadi itu pengertian orang mati atau meninggal menurut firman Tuhan. Jelas di sana tadi digambarkan bahwa orang mati tidak bisa dihubungi, tidak bisa diajak bergaul, tidak bisa meminta petunjuk. Sekarang pengertian kita dulu sebelum menjadi Kristen. Menurut orang Batak,
dulu ada yang namanya sahala. Jadi orang Batak yang dulu ada menyebut sahala. Jadi orang yang meninggal disebut punya sahala atau sahala. Sedangkan orang yang hidup disebut martodi. Kata orang pintar atau dukun, orang mati atau orang meninggal itu bisa ada di kuburan, bisa ada di awan-awan, atau masih bisa dipanggil. Jadi dia nampaknya tidak punya tempat. Jadi kayak seperti bayang-bayang lah di mana-mana begitu. Itu makanya kalau kita memanggil, dia datang katanya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 11 bahwa iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi kalau kita panggil dia datang, sebenarnya yang datang itu bukan lagi orang yang meninggal itu. Karena orang meninggal itu tadi sudah jelas kalau badannya sudah jadi tanah dan rohnya sudah ada di surga atau di neraka. Tetapi kalau ada orang atau suara atau yang menyamar, itu pasti sudah iblis, bukan lagi nenek kita atau yang sudah meninggal itu. Dan menurut dukun atau orang pintar ini, dulu bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa makan, bisa dipanggil. Oleh karena itu dulu kami waktu masih di kampung, itu ada istilah mamele. Jadi kalau misalnya kita sedang motong ayam, lalu kita tidak bikin ke kamar atau tidak dipelekan, maka ia bisa mengeluh atau mengapian, buang. Ya mu buang ngalang man natabu, tadamai banang mate, jangan be ingot tamu iba. Dengan berkata begitu, itu bisa penyakit. Lalu supaya jangan terjadi penyakit, maka dipotonglah lagi ayam, lalu dipersembahkan lagi bersama dengan apa kebiasaannya, rokok atau tuak dan sebagainya. Jadi menurut orang pintar atau dukun itu begitu. Nah, bagaimana pandangan atau pengertian ketika orang Kristen baru Kristen? Dulu saya ingat bahwa ketika hari Hamamate sudah selesai dan besoknya banyak orang pergi ke kuburan pada pagi-pagi subuh betul sambil membawa obor, bawa makanan, dan mereka pergi ke kuburan dan menyanyi-nyanyi di sana. Dan setelah itu baru berkata-kata atau ngobrol dengan orang yang sudah meninggal supaya mendapat perlindungan dan berkat. Itu ditulis dalam Yohanes 20 ayat 1. Bahwa Maria pergi ke kubur pada saat subuh pagi hari. Dan di sana malaikat berkata, "Mengapa kau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Yesus itu sudah hidup dan sudah bangkit. Maka pulanglah Maria." Jadi rupanya Maria ini pun juga nggak terlalu paham atau kurang mengerti firman Tuhan sehingga ia berharap Yesus masih ada di kubur. Saudara, lalu pengertian yang berikutnya adalah apa maksudnya ziarah? Jadi hal-hal yang berhubungan dengan orang meninggal ada juga yang disebut ziarah. Ziarah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mengunjungi tempat-tempat atau makam yang dianggap keramat atau suci. Nah, kalau ziarah bagi orang Kristen itu dalam firman Tuhan Mazmur 122 ayat 4, di sana dikatakan, "Kemanakah suku-suku berziarah untuk bersyukur kepada nama Tuhan?" Jadi orang-orang percaya pergi ke Yerusalem untuk melihat apa itu situs-situs atau tempat-tempat yang pernah menjadi tempat-tempat yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus, ataupun juga dalam perjanjian lama seperti Gunung Sinai
Laut Merah, kemudian Golgota, kemudian Danau Galilea, dan banyak lagi yang lain. Dan itu tujuannya adalah untuk menghayati bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci benar-benar nyata. Dan setelah itu mereka kagum dan memuliakan Tuhan. Nah, berziarah menurut yang saya lihat, kemungkinan waktu merantau di daerah yang jauh, misalnya Jakarta, lalu mungkin hidupnya kurang beruntung, lalu mungkin terbesit dalam hatinya, wah ini jangan-jangan karena saya jarang ziarah. Maka dia pulang dan berziarah ke tempat roh nenek moyangnya di daerah Toba sana. Juga jika mereka beruntung, mereka juga berziarah dalam arti motivasinya untuk bersyukur kepada roh nenek moyangnya yang sudah meninggal. Saudara, bedalah bahwa ziarah dalam Alkitab adalah untuk menyaksikan apa yang menjadi tempat-tempat yang bersejarah, dan itu membuat mereka menjadi kagum dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, itu artinya ziarah. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan orang meninggal ini, yaitu mengangkat tulang belulang. Tulang belulang Yusuf dibawa dari Mesir ke Israel. Itu menjadi dasar dari beberapa orang untuk menggali tulang belulang dan memindahkan ke tempat yang lebih layak menurut mereka. Kejadian pasal 50 ayat 25, di sana dikatakan, Yusuf berpesan kala ia mati, maka tulang-tulangnya harus dipindahkan dari Mesir. Itu Kejadian 50 ayat 25. Jadi dia berpesan sebelum ia meninggal. Keluaran pasal 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf dari Mesir ke Israel. Lalu Musa setelah beberapa lama mati si Yusuf membawa tulang belulang daripada Yusuf itu ke Mesir. Kemudian Yosua pasal 24 ayat 32, tulang-tulang Yusuf dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan lagi di Sikem, Israel. Saudara, inilah kira-kira latar belakang beberapa orang membawa atau menggali tulang belulang. Kemudian alasan-alasan yang lain dalam menggali tulang belulang. Di daerah Toba, banyak orang berlomba-lomba membangun tambak atau tugu yang lebih baik daripada rumah-rumah mereka sendiri, bahkan terkesan mewah. Dengan maksud seperti yang ditulis dalam Patik Palimahon, bahwa di sana dikatakan, ikon pasangapom mudo naturasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni jahuba di otam diho. Saudara, memang pasangapon natoras atau menghormati orang tua adalah kewajiban menurut firman Tuhan. Tetapi kalau dihubungkan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca di atas, pastilah di satu sisi melarang orang berhubungan dengan orang mati. Di sisi lain disuruh untuk menghormati orang tua. Oleh karena itu, bagi kita yang bijaksana, supaya tidak bertentangan kepada firman Tuhan, pastilah maksudnya menghormati orang tua itu pada waktu masih hidup. Saudara, ada lagu saya pernah dengar bahwa katanya, kalaupun kita marpesta, bikin acara, tapi itu tak ada lagi gunanya bagi orang-orang tua yang sudah meninggal. Jadi itu beberapa alasan mengapa orang memindahkan daripada tulang belulang.
Kemudian alasan berikutnya bahwa karena jauh lalu ingin dibuat lebih dekat. Atau kemudian supaya ada ingatan bagi banyak keturunan daripada orang tersebut, maka dibuat merupakan satu tanda. Saudara, kesimpulan dari apa yang kita renungkan tadi, maka timbullah pada satu alasan. Bagaimana kita menganalisa perbuatan atau tindakan menggali daripada tulang belulang ini? Maka saya melihat bahwa yang paling utama adalah tentang motivasi atau latar belakang. Mengapa kau lakukan kegiatan mengokal holi itu? Apa motivasinya? Jika dalam hati kita yang terdalam ada suara agar semakin baik rezeki kita, maka saudara, hal itu tidak ada hubungannya lagi dengan orang meninggal. Tuhanlah sumber berkat. Jika kita ingin diberkati, maka hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita di kota, memberkati kita di ladang. Kemudian kalau ada seperti terganjal dalam hati kita, bahwa usaha ataupun perjalanan hidup kita kurang lancar, lalu kita merasa bahwa ada hubungannya dengan kita membiarkan kuburan daripada nenek kita, maka sekali lagi juga hal itu tidak ada hubungannya lagi. Karena apa? Karena sumber berkat adalah Tuhan. Orang meninggal sudah tidak ada lagi apa-apa. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan menggali tulang belulang, maka yang saya lihat sebagai yang berguna untuk kita lakukan adalah jadikanlah momen menggali tulang belulang itu, karena punya keturunan yang banyak, untuk membangun kembali kekompakan, mengikat persatuan yang erat. Jadi dengan melakukan kegiatan ini, maka seluruh peparan atau keluarga keturunan dari nenek kita itu akan bergabung. Jadi kalau dengan bergabung, maka kita yang tidak kenal menjadi kenal. Dari situ mungkin akan juga timbul holong. Nah, holong marsiha, holongan. Yang kedua, jadikanlah momen menggali tulang belulang nenek moyang kita ini menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi, untuk memperdulikan, memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kita saling tolong menolong di antara yang bisa dan yang kurang bisa, sehingga kekompakan dan persatuan kita sebagai keturunan opung kita itu betul-betul semakin kompak. Itulah manfaat ataupun juga momen yang paling baik kalau menurut saya untuk dibuat saat kita mau melakukan kegiatan ini. Marilah kita berpikir atau merencanakan untuk mencapai kesatuan, kebersatuan, dan saling mengasihi, tolong-menolong tadi. Saling memberi saran apa yang harus kita buat untuk hari-hari yang akan datang. Demikian saudaraku, sedikit ulasan tentang bagaimana dan apa itu menggali tulang belulang untuk memindahkannya kepada tambak atau kepada tempat yang lebih layak. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Salam.